Breaking news pada malam hari ini, Selasa, 23 Desember 2025. Kami hadir menyampaikan perkembangan terbaru dan paling aktual terkait rapel, serta kenaikan gaji pensiun yang selama ini menjadi perhatian besar para pensiunan. Malam ini ada dua informasi penting yang wajib Bapak dan Ibu ketahui secara lengkap, jelas, dan berdasarkan sumber resmi. Pertama, fakta terbaru mengenai rapel dan kenaikan gaji pensiun yang berkaitan langsung dengan pernyataan dan kebijakan Taspen. Kedua, akhirnya terungkap secara resmi bagaimana skema pencairan gaji pensiunan untuk Januari 2026. Pertanyaan yang selama ini banyak diajukan akan kita jawab secara tuntas malam ini. Apakah pada Januari 2026 akan terjadi kenaikan gaji? Ataukah nominalnya masih sama seperti bulan-bulan sebelumnya di tahun 2025? Semua akan kita bahas secara runtut. Dan yang terpenting, Bapak dan Ibu perlu bersiap karena gaji pensiunan Januari 2026 dipastikan akan cair tepat waktu. Berikut informasi selengkapnya kami sampaikan khusus pada malam hari ini, 23 Desember 2025. Bapak dan Ibu yang kami hormati, mari kita masuk ke pembahasan inti terkait fakta baru rapel dan kenaikan gaji pensiun. Kabar pertama yang bisa kami sampaikan dengan tegas adalah bahwa pensiunan akan menerima pencairan gaji tepat waktu di Januari 2026. Ini tentu menjadi kabar yang sangat menggembirakan bagi seluruh pensiunan pegawai negeri sipil menjelang pergantian tahun. Tidak terasa, hari ini kita telah berada di tanggal 23 Desember 2025. Artinya hanya tersisa sekitar 8 hari lagi sebelum kita memasuki bulan Januari 2026. Di waktu yang bersamaan, kita juga akan segera memasuki masa libur Natal dan Tahun Baru. Untuk Bapak dan Ibu yang merayakan Natal, kami sampaikan selamat menyambut Hari Raya. Kami akan terus memantau setiap perkembangan dan menyampaikannya secara jujur, lengkap, dan berimbang. Tetap bersama kami untuk mendapatkan informasi terbaru yang akurat dan dapat dipercaya. Memasuki bagian akhir tahun anggaran, pemerintah juga menekankan pentingnya stabilitas psikologis para pensiunan. Hal ini mungkin jarang dibahas, tetapi menjadi perhatian serius. Ketika informasi simpang siur beredar, dampaknya bukan hanya pada keuangan, tetapi juga pada ketenangan batin para pensiunan dan keluarga. Oleh karena itu, pemerintah berusaha menutup tahun 2025 dengan pesan yang jelas, konsisten, dan tidak berubah-ubah. Taspen menyadari bahwa setiap keterlambatan informasi bisa memicu kekhawatiran yang tidak perlu. Itulah sebabnya klarifikasi mengenai pencairan Januari 2026 disampaikan lebih awal, bahkan sebelum pergantian tahun. Tujuannya agar para pensiunan dapat menyusun rencana keuangan awal tahun dengan lebih pasti, termasuk untuk kebutuhan rutin, kesehatan, dan keperluan keluarga. Dalam evaluasi internal Taspen, Januari selalu menjadi bulan dengan tingkat pertanyaan tertinggi dari pensiunan. Mulai dari pertanyaan tentang nominal gaji, waktu pencairan, hingga dugaan adanya perubahan skema. Dengan penyampaian informasi sejak Desember, Taspen berharap beban kebingungan tersebut bisa ditekan seminimal mungkin. Pemerintah juga memastikan bahwa tidak ada perubahan mendadak pada sistem pembayaran di awal tahun. Artinya, mekanisme yang digunakan di akhir 2025 tetap berlanjut di Januari 2026. Tidak ada kewajiban pelaporan ulang, tidak ada formulir baru, dan tidak ada prosedur tambahan yang harus dilakukan oleh pensiunan, selama data mereka sudah valid. Hal ini menjadi penting terutama bagi pensiunan lanjut usia yang mengandalkan stabilitas sistem. Negara tidak ingin membebani mereka dengan perubahan teknis yang rumit. Prinsipnya sederhana, selama tidak ada regulasi baru, maka sistem lama tetap berlaku dan dijalankan secara konsisten. Selain itu, pemerintah juga menegaskan bahwa isu rapel tidak ditutup secara sepihak. Meskipun hingga saat ini belum ada aturan baru yang berlaku, seluruh masukan dan aspirasi pensiunan tetap dicatat sebagai bahan evaluasi kebijakan ke depan. Dengan kata lain, pembahasan belum berhenti, hanya saja belum memasuki tahap keputusan resmi. Dalam beberapa kasus sebelumnya, keterlambatan pencairan bukan disebabkan oleh kebijakan, melainkan oleh data yang tidak sinkron. Oleh karena itu, pemerintah mengajak pensiunan untuk bersikap proaktif, bukan karena kewajiban, tetapi demi kenyamanan dan kelancaran hak mereka sendiri. Dari sisi kebijakan nasional, pemerintah juga menempatkan kesejahteraan pensiunan sebagai bagian dari agenda jangka menengah.
Meski tidak semua rencana dapat diumumkan sekaligus, arah kebijakan menunjukkan adanya evaluasi berkelanjutan terhadap sistem pensiun nasional. Evaluasi ini mencakup aspek keadilan antar golongan, daya beli pensiunan, serta keberlanjutan fiskal negara. Pemerintah memahami bahwa kondisi ekonomi terus berubah. Inflasi, harga kebutuhan pokok, serta biaya layanan kesehatan menjadi faktor yang tidak bisa diabaikan. Oleh karena itu, meskipun saat ini belum ada regulasi baru terkait kenaikan tambahan di tahun 2025, kajian tetap berjalan dan menjadi bahan pertimbangan dalam perencanaan kebijakan berikutnya. Di sisi lain, pemerintah juga meminta masyarakat untuk bersabar dan tidak terpengaruh oleh narasi yang menyesatkan. Banyak informasi di luar sana yang menyebut angka-angka fantastis tanpa dasar hukum yang jelas. Hal ini justru berpotensi menimbulkan kekecewaan jika tidak sesuai kenyataan. Karena itu, pemerintah menegaskan bahwa hanya informasi berbasis regulasi yang dapat dijadikan pegangan. Menjelang akhir tahun, Taspen juga memastikan bahwa layanan pengaduan tetap aktif, meskipun jam operasional terbatas akibat libur nasional. Kanal digital dan layanan daring tetap dapat diakses untuk menampung pertanyaan atau laporan dari pensiunan. Ini menjadi bukti bahwa pelayanan tidak sepenuhnya berhenti meskipun ada libur panjang. Pembahasan kemudian berlanjut pada mekanisme teknis yang akan dijalankan oleh Taspen dan Asabri. Pemerintah memastikan bahwa kedua lembaga tersebut telah menyiapkan sistem pemutakhiran data yang lebih ketat dan akurat. Data rekening, status pensiun, golongan, serta komponen administrasi lainnya akan diverifikasi secara menyeluruh. Apabila terdapat data yang belum diperbarui, pemberitahuan akan disampaikan langsung kepada penerima manfaat melalui jalur resmi. Langkah ini diambil untuk mencegah keterlambatan pencairan akibat kesalahan administratif, sebagaimana yang pernah terjadi di masa lalu. Bapak dan Ibu yang kami hormati, pemerintah juga menjawab kekhawatiran masyarakat terkait kemungkinan penundaan akibat kondisi ekonomi global. Dalam pernyataannya, Purbaya menegaskan bahwa rapel pensiun dan kenaikan gaji tahun 2025 masuk dalam kategori belanja wajib negara. Artinya pembayarannya tidak dapat ditunda dalam kondisi apapun. Komitmen ini memberikan rasa aman dan ketenangan karena negara hadir dan bertanggung jawab penuh atas hak-hak para pensiunan. Jika kita melihat dampaknya dalam kehidupan nyata, kebijakan ini memiliki arti yang sangat besar. Banyak pensiunan yang selama ini harus mengatur keuangan dengan sangat hati-hati. Ada yang menggantungkan dana pensiun untuk biaya obat rutin. Ada yang menggunakannya untuk membantu pendidikan cucu. Ada pula yang memanfaatkannya untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga sehari-hari. Rapel yang akan diterima nantinya menjadi ruang napas finansial yang sangat berarti. Seorang pensiunan guru di Jawa Tengah misalnya, menyampaikan bahwa tambahan dana tersebut akan digunakan untuk pemeriksaan kesehatan yang selama ini tertunda. Sementara seorang purnawirawan di Sulawesi berharap kenaikan gaji pensiun dapat membantu menutup biaya hidup yang terus meningkat. Kisah-kisah ini menunjukkan bahwa kebijakan tersebut bukan sekadar angka di atas kertas, melainkan menyentuh langsung kehidupan nyata para purnabakti. Pemerintah juga menaruh perhatian pada pensiunan yang tinggal di daerah terpencil. Untuk kelompok ini, koordinasi dengan kantor pos dan mitra bayar menjadi sangat penting. Taspen memastikan bahwa tidak ada wilayah yang terlewat dalam proses pencairan dan seluruh hak disalurkan sesuai ketentuan. Dalam perspektif yang lebih luas, kebijakan pensiun bukan hanya soal finansial, tetapi juga soal penghargaan negara kepada mereka yang telah mengabdi. Pensiunan dipandang sebagai bagian penting dari sejarah pembangunan nasional. Oleh karena itu, negara berkewajiban menjaga martabat dan kesejahteraan mereka hingga masa tua. Dengan dimulainya tahun 2026, pemerintah berharap seluruh proses pensiun dapat berjalan lebih tertib, transparan, dan stabil. Januari 2026 menjadi titik awal yang menentukan bagaimana kebijakan sosial dijalankan sepanjang tahun. Jika awal tahun berjalan baik, maka kepercayaan publik akan semakin kuat. Sebagai penutup lanjutan ini, kami kembali menegaskan bahwa hingga malam ini, Selasa 23 Desember 2025, seluruh informasi yang disampaikan bersumber dari regulasi dan pernyataan resmi. Tidak ada perubahan mendadak, tidak ada kebijakan tersembunyi, dan tidak ada potongan hak pensiunan. Bapak dan Ibu diimbau untuk tetap tenang, menjaga kewaspadaan terhadap informasi yang tidak jelas sumbernya, dan menunggu pengumuman resmi dari pemerintah serta Taspen.
Negara memastikan bahwa hak pensiunan tetap menjadi prioritas dan tidak diabaikan. Selain itu, Taspen juga memperkuat koordinasi dengan bank penyalur di seluruh Indonesia. Bank-bank mitra telah menerima notifikasi teknis terkait jadwal pencairan, termasuk skenario jika tanggal 1 jatuh pada hari libur. Dengan koordinasi ini, seluruh proses transfer tetap berjalan secara otomatis, tanpa perlu intervensi manual dari pihak pensiunan. Hal penting lain yang perlu dipahami adalah bahwa pencairan Januari 2024 bukan hanya sekadar pembayaran bulanan biasa. Bagi sistem keuangan negara, pencairan ini menjadi indikator awal stabilitas belanja negara di tahun anggaran baru. Oleh karena itu, pemerintah menaruh perhatian khusus agar proses ini berjalan mulus dan tepat waktu. Dalam konteks rapel, meskipun hingga akhir Desember 2025 belum ada regulasi resmi baru yang mengatur pembayaran rapelan tambahan, pemerintah menegaskan bahwa seluruh perhitungan yang sudah memiliki dasar hukum tetap disiapkan secara administratif. Artinya jika di kemudian hari ada kebijakan lanjutan, sistem tidak perlu dibangun dari nol karena fondasinya sudah tersedia. Pemerintah juga menekankan bahwa keterbukaan informasi menjadi kunci utama. Setiap perkembangan terkait rapel dan kenaikan gaji pensiunan akan diumumkan secara resmi dan serentak, agar tidak terjadi perbedaan informasi antara daerah satu dengan yang lain. Pengalaman di tahun-tahun sebelumnya menjadi pelajaran penting agar komunikasi publik dilakukan dengan lebih terstruktur. Bagi para pensiunan, fase akhir tahun ini juga menjadi momen penting untuk memastikan data pribadi tetap valid. Taspen kembali mengingatkan agar data rekening, status keluarga, dan alamat tetap diperbarui sesuai kondisi terkini. Langkah sederhana ini sangat berpengaruh dalam mencegah kendala pencairan di masa mendatang. Perlu diingat pula bahwa penyesuaian terakhir yang berlaku adalah kenaikan sebesar 12% yang telah diberlakukan sejak Januari 2024. Kenaikan ini diatur dalam PP nomor 8 tahun 2024 dan hingga sekarang masih menjadi dasar perhitungan gaji pensiunan. Taspen kembali menegaskan bahwa informasi resmi hanya akan diumumkan melalui kanal formal, seperti situs resmi Taspen dan akun media sosial yang telah terverifikasi. Pihak Taspen juga mengimbau para pensiunan dan keluarga untuk mewaspadai informasi tidak resmi atau spekulatif yang banyak beredar di media sosial maupun pesan berantai. Selanjutnya, mari kita lihat estimasi besaran gaji pokok pensiunan PNS tahun 2026 yang akan dicairkan pada Januari mendatang, sesuai dengan PP nomor 8 tahun 2024. Untuk golongan I, gaji pokok pensiun dimulai dari sekitar 1,7 dengan rincian golongan 1A mendekati 1,9 juta, 1B sekitar 2 jutaan, 1C sekitar 2,1 jutaan, dan 1D sekitar 2,2 jutaan. Golongan 2 menerima gaji pokok mulai dari setelah 7 yup selama midi pembiasa setelah. Dengan golongan 2A mencapai 2 di temuasi di 3,400, 2B sekitar 2,9 jutaan, 2C sekitar 3 jutaan, dan 2D mencapai 3,2 jutaan. Untuk golongan terai, gaji pokok dimulai dari kisaran 1,7 jutaan, dengan golongan 3A mencapai 3,5 jutaan, 3B sekitar 3,4 jutaan, 3C sekitar 3,8 jutaan, dan 3D mencapai sekitar 4 jutaan. Sementara itu, golongan IFI memiliki gaji pokok mulai dari 1,7 jutaan hingga 4,2 jutaan, untuk 4A sekitar 4,3 jutaan, untuk 4B 4,1 jutaan, untuk 4D, dan golongan tertinggi 4I mencapai 4 fast nasabah 100 per bulan. Nominal tertinggi di golongan 4E ini bahkan mendekati 5 juta per bulan, dan ini belum termasuk tambahan tunjangan-tunjangan lainnya. Tunjangan keluarga, misalnya, dihitung berdasarkan persentase dari gaji pokok pensiun. Ketika gaji pokok naik, maka tunjangan keluarga juga otomatis ikut naik. Hal yang sama berlaku untuk tunjangan anak, bagi pensiunan yang masih memiliki tanggungan anak sesuai ketentuan usia dan pendidikan. Sebagai penutup informasi malam ini, Taspen kembali mengingatkan beberapa hal penting bagi para pensiunan. Pastikan selalu merujuk pada sumber informasi resmi, mengikuti regulasi yang berlaku, dan tidak mudah percaya pada kabar yang belum terverifikasi. Kesimpulan pada malam hari ini, Selasa 23 Desember 2025, skema gaji pensiunan PNS yang dikelola Taspen masih sepenuhnya mengikuti ketentuan PP nomor 8 tahun 2024. Hingga saat ini belum ada perubahan atau kenaikan gaji pensiunan yang resmi ditetapkan untuk tahun 2025. Sebagai tambahan informasi penting, mulai besok,
24 Desember 2025, merupakan hari terakhir pelayanan kerja sebelum libur Natal dan cuti bersama. Oleh karena itu, bagi Bapak dan Ibu yang masih memiliki urusan administrasi terkait pensiun, taspen, mitra bayar, atau kantor pos, silakan manfaatkan kesempatan besok, karena setelah itu pelayanan baru akan kembali dibuka pada minggu berikutnya. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan pada malam hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu. Nantikan terus pembaruan informasi resmi selanjutnya dari kami. Sampai jumpa di video berikutnya. Pada bagian lanjutan ini, kita perlu membahas satu aspek yang juga sangat penting, namun sering luput dari perhatian, yaitu implikasi administratif dan kesiapan sistem menjelang pergantian tahun anggaran. Pemerintah dan Taspen menyadari bahwa transisi dari tahun 2025 ke 2026 bukan hanya soal pencairan gaji rutin, tetapi juga menyangkut pembaruan data, rekonsiliasi anggaran, serta penyesuaian sistem perbankan. Oleh karena itu, sejak awal Desember 2025, Taspen telah melakukan serangkaian uji sistem internal untuk memastikan tidak ada gangguan teknis saat pencairan Januari 2026. Langkah ini dilakukan sebagai bentuk antisipasi, mengingat Januari selalu menjadi bulan krusial dengan volume transaksi tinggi. Pemerintah ingin memastikan bahwa tidak ada pensiunan yang mengalami keterlambatan akibat kendala sistem. Taspen juga secara terbuka mengungkapkan skema gaji pensiunan PNS yang berlaku hingga akhir tahun 2025. Sebagai lembaga negara yang ditugaskan mengelola dana pensiun pegawai negeri sipil, PT Taspen menegaskan bahwa perhitungan dan pembayaran gaji pensiunan masih sepenuhnya berpedoman pada PP Nomor 8 Tahun 2024. Hingga menjelang akhir tahun 2025 ini, berdasarkan pemantauan dari berbagai sumber resmi dan kanal informasi Taspen, belum ada regulasi baru yang mengubah skema tersebut. Meski di tengah masyarakat beredar banyak kabar dan spekulasi mengenai rencana kenaikan gaji pensiunan pada tahun 2025, hingga saat ini belum ada aturan resmi yang diberlakukan. Dasar hukum pembayaran pensiun tetap jelas dan tegas. Pembayaran gaji pensiun PNS oleh Taspen didasarkan pada PP Nomor 8 Tahun 2024 yang menjadi rujukan hukum utama dalam penetapan besaran manfaat pensiun, baik bagi pensiunan PNS maupun ahli waris yang berhak. Taspen juga menegaskan bahwa hingga saat ini belum menerima surat edaran resmi dari pemerintah yang mengatur adanya kenaikan atau pembayaran rapelan gaji pensiunan untuk tahun 2025. Oleh karena itu, seluruh pembayaran masih mengacu pada regulasi yang berlaku saat ini. Terkait dengan skema perhitungan pensiun, meskipun detail teknis per golongan tercantum dalam regulasi resmi, prinsip umum yang digunakan tetap konsisten. Pensiun pokok ditetapkan berdasarkan golongan terakhir saat pensiun. Komponen pensiun mencakup pensiun pokok, serta tunjangan yang relevan sesuai ketentuan PP Nomor 8 Tahun 2024. Hingga kini, belum ada komponen tambahan baru seperti tunjangan ekstra atau rapelan yang diberlakukan tanpa dasar regulasi baru. Oleh karena itu, pencairan pensiun dilakukan secara rutin setiap bulan tanpa penyesuaian yang belum diatur secara resmi. PT Taspen Persero secara resmi telah memastikan bahwa gaji pensiunan PNS akan tetap cair tepat waktu. Pencairan tersebut akan mengikuti tanggal yang telah ditetapkan, yakni tanggal 1 setiap bulannya, termasuk pada 1 Januari 2026 yang bertepatan dengan Hari Libur Nasional. Kepastian ini menjadi jawaban atas kekhawatiran banyak pensiunan selama ini, khususnya terkait pertanyaan apakah gaji pensiunan tetap cair jika tanggal 1 jatuh pada hari libur nasional atau akhir pekan. Taspen telah memberikan penegasan resmi bahwa pencairan tetap dilakukan secara otomatis, tanpa penundaan, meskipun tanggal tersebut bertepatan dengan hari libur. Artinya para pensiunan tidak perlu merasa cemas ataupun khawatir akan keterlambatan pencairan. Sistem pencairan otomatis yang terintegrasi dengan bank penyalur memastikan bahwa dana pensiun langsung masuk ke rekening masing-masing penerima. Tidak diperlukan pengajuan ulang, dan tidak ada prosedur tambahan yang harus dilakukan oleh pensiunan. Mekanisme ini memang sudah menjadi prosedur standar Taspen selama ini, dengan tujuan utama menjaga kelancaran penyaluran hak pensiun dan memberikan kepastian bagi para penerima manfaat. Selanjutnya, berdasarkan informasi resmi yang berlaku hingga saat ini,
Pembayaran gaji pensiunan masih mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2024. Artinya, nominal pensiun yang diterima masih mengikuti skema gaji pokok berdasarkan golongan terakhir saat aktif bekerja.